Kita masuk ke materi nematoda. Apa sebetulnya nematoda itu? Di beberapa kampus pertanian, nematoda ini masuk dalam kajian hama. Di beberapa kampus lain, masuk dalam kajian penyakit. Apapun itu, siapa saja punya hak untuk mempelajarinya. Jadi, di mana saja kita pelajari nematoda ini, maka itu oke. Baik di hama maupun di penyakit. Nematod itu dari bahasa Yunani, nema dan oid. Nema artinya benang, diakhiri oid artinya menyerupai benang. Jadi nematoda adalah binatang yang berbentuk menyerupai benang. Sebetulnya disebutkan hanya 10% saja dari nematoda yang ada di dunia ini. 10% dari spesies yang ada itu yang menjadi parasit pada tanah. 15% itu jadi parasit pada manusia dan vertebrata lain. Dan bahkan 50% itu hidup di laut. Tetapi disebutkan juga bahwa populasi nematoda ini melimpah. Seandainya tidak ada makhluk hidup lain di bumi ini, maka populasinya akan sangat banyak dan melimpah. Kenapa? Karena nematoda ini adalah binatang yang mampu beradaptasi dengan baik. Punya varian morfologi kepala dan alat mulut yang beragam, jadi menyesuaikan apa yang mereka makan, perilaku, reproduksi, dan sebagainya. Beragam sehingga sangat adaptif pada lingkungan. Itu yang membuatnya populasi ini melimpah. Nah, secara umum, morfologi nematoda seperti digambarkan dalam pengertian tadi, itu seperti benang. Tahu, bahasa yang kita gunakan adalah umumnya berbentuk silindris, memanjang. Walaupun kebanyakan yang seperti itu adalah yang jantan, sedangkan yang betina bervariasi. Beberapa menyerupai buah alpukat, jeruk, atau menyerupai ginjal. Dimensinya, ukurannya itu bervariasi tergantung dengan jenisnya. Ada yang panjang rata-ratanya itu di 400 hingga 500 mikrometer dan lebarnya di 50 hingga 250 mikrometer. Dan ada yang punya panjang hingga mencapai 1000 mikrometer atau 1 cm. 1 mili. Nah, tubuhnya memiliki dua sisi lateral yang simetris. Dinding tubuh terdiri kutikula, hipodermis, dan muskulus. Siklus hidup. Seperti serangga, siklus hidupnya ini terdiri dari telur, larva, atau pada nematoda kita menyebutnya juvenil, dan jantan. Yang jantan ini bisa betina, bisa dewasa. Kemudian dewasa. Yang dewasa ini bisa jantan, bisa betina. Jadi kelaminnya ini ditentukan ketika masuk kepada fase dewasa. Dalam fase juvenil itu tidak mengenal jantan maupun betina, dan ini berlangsung 20 hingga 30 hari. Larva atau juvenilnya tadi itu ada 4, mulai dari yang juvenil 1, 2, 3, dan 4. Nah, masa atau fase juvenil 1 itu berada di dalam telur. Bahkan di proses perubahan dari juvenil 1 ke berikutnya itu kan ditandai dengan ganti kulit ya. Juvenil 1 ini ada di dalam telur, dan proses ganti kulitnya menjadi juvenil 2 itu juga masih di dalam fase telur. Jadi nanti yang menetas itu akan langsung sebagai larva 2 atau L2 atau juvenil 2. Jadi yang aktif mencari inang dan infeksius itulah si juvenil 2. Menetasnya telur ini diduga itu dipengaruhi oleh kelembaban suhu, kandungan oksigen, dan eksudat akar. Jadi itu juga yang merangsang
telur ini untuk menetas keberadaan dari makanannya. Nah, kenapa, apa yang mempengaruhi juvenil 4 kemudian menjadi dewasa jantan dan dewasa betina? Jika lingkungan ini banyak nutrisi, banyak makanan di sekitarnya, maka kebanyakan akan berubah menjadi dewasa betina untuk semakin banyak meningkatkan populasinya, ya, meningkatkan eksistensinya di alam. Tetapi jika makanan berkurang atau sedikit, maka dewasanya akan kebanyakan menjadi jantan. Itu salah satu yang membuat nematoda itu sangat mudah adaptif. Dia menjadi jantan atau betina, itu dia melihat lingkungan, melihat makanan yang ada di sekitar. Hal lain yang membuat dia adaptif juga adalah reproduksinya. Ada setidaknya 5 jenis reproduksi nematoda. Dan mereka bisa pilih sesuai dengan kebutuhan atau keadaan lingkungan. Yang satu seksual. Ya. Ketika jumlah jantan dan betina itu relatif sama, maka reproduksinya akan dilakukan seksual. Keturunan yang dihasilkan akan mengandung separuh kromosom dari masing-masing induk, betina dan jantan. Maka individu baru akan punya sifat karakter yang baru, yang merupakan hasil kombinasi dari induknya. Itu reproduksi seksual. Tidak selalu atau tidak harus seksual. Ketika keadaan-keadaan tertentu, misal individu jantan itu jarang, hanya banyak yang betina, maka nematoda bisa memilih reproduksi partenogenesis. Partenogenesis pun ada 3. Yang pertama yang ampomixis. Ini adalah perkembangbiakan aseksual ketika individu jantan itu jarang atau tidak ada. Di mana gamet nanti dihasilkan melalui pembelahan mitosis. Jadi kromosom diploidnya di oosit betina itu melakukan replikasi sendiri, memperbanyak diri sendiri, membelah dalam ovarium menjadi 2 gamet dengan kromosom diploid yang sama, persis. Jadi sama persis. Jadi di sini tidak ada rekombinasi karakter atau kromosom karena hanya ada satu induk yang melakukan reproduksi. Jadi pada ampomixis itu gamet dihasilkan dari pembelahan mitosis, 2N dibelah sama banyak jadi 2N lagi. Gitu. Ada lagi ampomixis tapi yang fakultatif. Bedanya adalah kelak individu yang dihasilkan itu nematoda yang jantan. Ini biasanya menjadi respon dari cekaman lingkungan. Terjadi pada melodogin. Partenogenesis yang ketiga adalah automixis. Automixis ini akan terjadi rekombinasi sifat. Kenapa? Ini sama terjadi karena individu jantan tidak ada. Berarti ini terjadi pada betina. Jadi nematoda betina itu menghasilkan oosit yang merupakan pembelahan yang sifatnya haploid. Jadi N, tidak 2N. Tapi dia tidak hanya memproduksi satu oosit haploid, dia juga memproduksi oosit haploid lainnya. Jadi ada 2. Jadi yang semula itu 2N, itu jadi N, individu 1 atau oosit 1, dan N oosit yang kedua. Nah, sifat N ini kan hanya setengah dari sifat yang dimiliki oleh betinanya, ya. Karena semula 2N jadi N. Yang satu, oosit satunya juga hanya setengah, hanya N. Nah, 2 oosit ini kemudian saling fusi. Ya, saling fusi menghasilkan zigot yang 2N atau diploid. Maka ada rekombinasi yang disebut rekombinasi meiotik atau polargatik. Ini terjadi pada Pratylenchus dan Melodogin haploid.
Masih punya lagi satu cara reproduksi, yaitu hemafrodit. Kali ini terjadi pembuahan sel telur oleh sperma. Tetapi bedanya dengan yang seksual, pada hemafrodit, baik sel telur maupun sel sperma ini dihasilkan oleh satu individu yang sama. Biasanya sel telur dulu dihasilkan lalu menghasilkan sel sperma untuk membuahnya. Ini juga terjadi ketika jantan sangat jarang, dan jantan itu ya sehingga betina bisa reproduksi sendiri. Ini contohnya ada di Caenorhabditis elegans. Itu alasan yang membuat nematoda ini menjadi makhluk hidup yang sangat adaptif pada lingkungan. Kaitannya dengan patogen, kita akan pelajari bagaimana nematoda ini menjadi parasit. Pertama, nematoda. Bagaimana nematoda di tanah berukuran kecil di antara agregat-agregat tanah mampu menemukan akar tanaman. Ternyata yang menjadi patokan atau yang menjadi petunjuknya adalah eksodat akar tanaman tersebut. Setelah menemukan tanaman atau akar tanaman, nematoda akan langsung melakukan probing menggunakan kepalanya, tidak langsung mencucuk dengan stilet, tapi menggunakan kepalanya mencari lokasi yang pas untuk dia melakukan penetrasi, ya, yang tepat untuk dia makan. Nah, nematoda sendiri kemudian dari perilakunya makan, itu kita bagi menjadi beberapa kelompok. Satu yang kita sebut nematoda ektoparasit. Nematoda ini menyerang dari luar tanaman. Dia hanya mencucuk ke dalam, sedangkan tubuhnya masih ada di luar. Berarti telurnya itu diletakkan di tanah, kemudian menetas menjadi L2, ingat. Nah, L2 ini yang kemudian mencari akar tanaman. Bagian favorit yang kemudian di parasit biasanya adalah tepat di belakang ujung akar tanaman. Di belakang ujung akar tanaman itu akan kemudian nekrotis atau selnya mati, kemudian busuk, dan terakhir putus. Nah, ujung akar tanaman yang putus ini akan muncul atau tumbuh lagi menjadi cabang baru. Nah, cabang baru ini tentu jadi sasaran nematoda itu lagi, ya, menyebabkan nekrotis, busuk, dan putus lagi. Putus membentuk akar, membentuk cabang baru lagi. Hal ini terus terjadi sehingga gejala dari nematoda ektoparasit ini biasanya adalah akar dengan percabangan yang pendek-pendek. Masih pendek udah cabang, masih pendek udah punya cabang. Begitu. Berikutnya nematoda endoparasitik yang berpindah. Endo berarti dia menyerang tanaman dari dalam. Dia masuk dulu baru makan. Berpindah artinya jika makanannya udah habis, terbatas, atau dia tidak sukai, dia akan keluar dan migrasi. Artinya telur diletakkan bisa di luar jaringan tanaman. Nah, yang jadi masalah adalah mungkin dia udah migrasi, tapi dia meninggalkan luka pada akar. Nah, luka ini menjadi pintu masuk patogen lain untuk menyerang tanaman. Kemudian menyebabkan busuk. Patogen lain itu disebut patogen sekunder, karena dia tidak akan bisa menginfeksi tanaman kecuali nematoda ini sudah bikin luka. Ya, artinya pengendaliannya tetap mengendalikan nematoda. Contoh pada Rhodopolus dengan inang, pisang, dan lada. Berikutnya endoparasitik tapi menetap. Dia menyerang di dalam, dan setelahnya dia akan berganti kulit di dalam hingga mati di dalam tanaman. Umumnya yang seperti ini adalah nematoda yang betina, karena yang jantan tidak memparasit tanaman. Nah, stadia infektifnya hanya L2, kemudian dia masuk ke dalam tanaman, L2 ini mencari akar tanaman, masuk ke dalam, dan L2 menjadi L3 dan seterusnya menjadi dewasa di dalam tanaman. Nematoda yang betina nanti akan berbentuk seperti buah jeruk atau alpukat. Dia akan bertelur, ya, di mana telurnya itu diletakkan di bagian tubuhnya bagian belakang atau posterior.
Dan karena dia sifatnya menetap, telurnya ini tidak mungkin berada di dalam tanaman. Telurnya harus punya kesempatan untuk berpindah ke akar yang lain. Maka dia akan menyembulkan bagian belakangnya keluar jaringan akar. Harapannya nanti kalau menetas, maka telur-telurnya itu atau L2-nya itu akan punya kesempatan untuk memilih akar-akar yang lain. Contohnya ada di Melodogin, penyebab atau disebut nematoda puru akar. Berikutnya nematoda endoektoparasit. Ya, endoekto ini artinya awalnya dia endo sifatnya, endoparasit, tapi kemudian sifatnya ekto dengan mengeluarkan sebagian belakang tubuhnya atau posterior keluar jaringan tanaman. Contohnya Globodera species. Ektoendo. Nematoda ini awalnya menyerang dari luar dan hanya sebagian tubuhnya atau anteriornya aja yang ada di dalam tanaman. Jadi dia masuk tapi hanya setengah tubuhnya, sebagian lainnya masih di luar. Contohnya ada di Tylencus semipenetrans. Sekian tentang nematoda. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.